Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda kita mengunjungi sebuah tempat bersejarah. Bagi semua orang yang berada di Kepulauan Kei, pasti mereka tahu siapa itu Nemdi Cakmas. Nah, ini adalah lokasi makam dari Nemdi Cakmas. Nah, dia inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya konsep tentang Hawer. Disinilah dan melalui orang ini, pribadi inilah, harkat dan martabat kaum wanita mendapat kedudukan yang sangat terhormat atau yang sangat tinggi. Nah, ini adalah lokasinya. Maka di situ kita bisa melihat ada Hawer. Nah, ini Hawer. Terbuat dari janur daun kelapa. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nama sasi. Nah, sasi atau hawer merupakan sebuah larangan. Hawer atau sasi adalah larangan. Mau menegaskan bahwa barang tersebut sudah menjadi milik orang. Oleh karena itu kita dilarang untuk mengambilnya. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini ada hawernya, terbuat dari daun kelapa seperti ini, janurnya. Nah, ini adalah pintu masuknya. Kita mencoba untuk masuk ke dalam untuk melihat makam dari Nemdi Cakmas. Nah, tampak seperti ini. Ini pintu masuknya. Nah, ini adalah pintu masuknya. Kita harus mengucapkan permisi dan selamat datang. Walaupun ini adalah oma kami. Nah, ini kita berjalan memasuki lokasinya. Tampak seperti ini. Nah, ini masih sangat asri. Ini hutannya masih sangat asri karena memang tempat-tempat bersejarah seperti ini itu kita dilarang untuk menebang pohon secara sembarangan supaya menjaga keaslian. Tampak seperti ini. Nah, ini di hutan belantara masih banyak pepohonan. Kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Nah, ini adalah lokasinya. Lokasi makam Nemdi Cakmas. Ini. Nah, yang sana itu adalah kubur tuanya. Nah, disinilah lokasi makam Nemdi Cakmas yang merupakan oma kami. Cakmas adalah anak dari Raja Tabtut. Raja Tabtut. Dialah yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum adat Larvul Ngabal yang sampai hari ini dipegang teguh oleh masyarakat di Kei. Nah, ini makamnya tampak seperti ini. Nah, ini adalah makamnya, masih sangat asri. Nah, tidak sembarangan orang bisa datang ke tempat ini. Ya, saya harus pegang karena ini adalah moyang kami. Nah, kita lihat di sana banyak sekali pepohonan yang rindang, pohon besar. Di bawah sana langsung ada pantainya. Nah, memang ada kisahnya kenapa Nemdi Cakmas dia harus dimakamkan di tempat ini. Karena pada waktu itu ada perjanjian dari sang bapak bahwa ketika oma kami ini, oyang kami ini dia meninggal, dia harus dimakamkan di tempat ini.
karena ada pratanda khusus, ada pesan khusus yang mau disampaikan lewat makam ini atau lewat tempat di mana saudari kami ini dimakamkan. Nah, melalui dialah kemudian seperti yang saya katakan tadi, harkat dan martabat seorang wanita itu mendapat kedudukan yang sangat terhormat. Maka di kebudayaan orang-orang Kei khususnya, wanita itu adalah orang-orang yang mendapatkan tempat atau kedudukan atau posisi yang sangat terhormat. Dia harus dihormati, dia harus dihargai. Karena melalui mereka, para wanita inilah, seseorang dilahirkan di sana. Ibu kita harus dihormati, saudara kita perempuan harus dihormati. Mereka harus dijaga. Maka dalam kisahnya itu dikatakan bahwa dalam kunjungan Nendi Sakmas menuju ke Danar, itu dikisahkan di sana banyak orang mengganggu sang wanita ini. Tetapi kemudian sang bapak dia membuat sebuah tanda. Tandanya yang tadi saya sudah jelaskan tadi adalah hawer. Terbuat dari daun kelapa. Nah, hawer itu dimaksudkan untuk memperingatkan kepada semua orang yang melihat dan Nendi Sakmas yang lewat di situ, mereka harus tahu bahwa perempuan ini bukan perempuan sembarangan. Dia sudah menjadi milik orang. Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan mengganggu dia. Maka hawer dibuat di sana untuk mengingatkan orang-orang akan milik seseorang. Maka dalam pasal 7 hukum adat lalu ngabal itu dikatakan hirani entufa ini itdid entufa itdid. Nah, hawer merupakan tanda larangan. Tapi tanda larangan dalam arti yang sangat positif, yakni mengingatkan bahwa sesuatu itu pasti punya pemiliknya. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan mengambilnya. Ketika dia buat larangan, maka kita tidak boleh mengambilnya. Nah, ini kubur yang masih sangat asli, susunan batu-batu yang oleh orang-orang masyarakat setempat, kita orang Kei mengenal sebagai lutur. Nah, inilah makam dari Nendi Sakmas. Para perempuan di Kei dan orang-orang Kei pada umumnya, mereka semua menghormati wanita atau sosok seorang wanita ini, Nendi Sakmas, karena dari dialah seperti yang saya katakan tadi lahir konsep tentang hawer. Dari dialah kemudian para wanita mendapatkan tempat kedudukan yang terhormat. Maka sekali lagi kita orang Kei bersyukur karena punya Nendi Sakmas. Karena melalui dia cikal bakal hawer itu ditampilkan di sana. Dan sebagai sebuah penghormatan, kemudian setiap tanggal 7 September itu dihayati sebagai Hari Nendi Sakmas untuk mengingatkan kembali para wanita teristimewa seluruh orang Kei tentang harkat dan martabat kedudukan seorang wanita di Kei. Maka kita bisa melihat di Kei itu kalau orang menikah sangat tercermin di sana. Harkat dan martabat seorang wanita itu mendapatkan kedudukan yang sangat terhormat ketika pada saat dia mau dilamar. Maharnya lumayan mahal karena hanya untuk menegaskan tentang harkat dan martabat seorang wanita. Kedudukan seorang wanita di Kepulauan Kei itu sangat terhormat. Maka dia harus dijaga. Dia harus dilindungi. Maka mereka yang melukai wanita atau mereka yang merusak wanita di Kepulauan Kei
itu pasti tidak akan mendapatkan tempat di masyarakat. Karena memang sudah sejak zaman dulu seorang wanita itu harus dijaga, dilindungi, dan dihormati. Nah, kita bersyukur karena ada kehadiran Nendit Sakmas, sehingga kaum wanita mendapatkan tempat terhormat. Nah, tampak seperti ini. Ini adalah pintu masuk, sehingga orang menaruh sesuatu seperti ini. Ya, ini adalah pintu masuk. Kita hidup dalam adat dan budaya, maka harus mengikuti tata aturan atau adat yang ada di tempat di mana kita berada. Sekali lagi, ini adalah lokasi dari Omah Oyam kita, Nendit Sakmas. Mereka adalah keturunan dari Bali, atau orang-orang yang datang dari Bali. Nah, di lokasi ini biasanya sangat ramai ketika tanggal 7 September. Karena banyak orang akan berkumpul di tempat ini. Nah, ini adalah lokasinya. Tampak seperti ini lokasi makam Nendit Sakmas. Nanti sebentar saya akan menjelaskan sedikit mengenai alasan kenapa Nendit Sakmas dimakamkan di tempat ini. Dan akan menjelaskan juga mengenai perjalanan Nendit Sakmas menuju ke Danar, dan sampai ada apa yang kita sebut dengan hawear itu. Apa maknanya dan kenapa sampai dibuatkan hawear itu. Kelapanya itu diambil dari mana, di tempat mana, akan saya jelaskan nanti. Nah, inilah lokasinya. Sekali lagi, masih di pepohonan yang rindang, karena memang seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Anda ke tempat ini juga tidak boleh miso-miso, tidak boleh maki. Nah, ini adalah tempat istirahatnya. Nanti sebentar saya akan jelaskan sedikit mengenai sejarahnya.